dalam Injil hari ini? Jalan. Setahu saya, kalau orang datang dari Ende atau Nangapenda, ada 4 jalan untuk sampai ke Raja Wawo. Dan kita semua yang berasal dari luar sudah memilih salah satunya yang membawa kita tiba dengan selamat di tempat ini. Kita tiba mungkin dengan mobil atau dengan kendaraan roda 2, kita parkir, lalu ruas terakhir kita jalan kaki dan cukup menanjak sampai ke puncak ini. Bagi kita, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, jalan yang pasti membawa kita kepada Allah, jalan yang mengantar kepada keselamatan adalah Yesus. Dalam bacaan pertama tadi, kita dengar Rasul Paulus menulis kepada umat di Korintus tentang berbagai penampakan Yesus kepada para rasul dan pada murid-murid pertama sampai kepada Paulus sendiri. Penampakan artinya Tuhan sendiri membuka jalan untuk mencapai manusia. Tuhan sendiri meretas jalan itu supaya manusia mengalami Dia sebagai sumber, sebagai tujuan, dan sebagai jalan keselamatan. Yesus sungguh menjadi jalan andalan kita karena Dia menghidupi apa yang Dia ajarkan, dan Dia ajarkan apa yang Dia hidupi. Ada seorang pemikir besar dari Jerman yang banyak menulis dan berbicara tentang apa yang baik dan buruk dalam hidup, apa yang mesti dilakukan setiap orang supaya bisa menjadi bahagia, supaya tidak menyusahkan diri sendiri, orang lain, mencelakakan alam lingkungan, dan menyenangkan Tuhan. Tetapi hidupnya sendiri tidak meyakinkan. Dia hidup apa yang kurang baik, dia menyusahkan diri dan mencelakakan orang lain. Ketika ditanya, kenapa engkau seperti itu? Kenapa apa yang engkau tulis dan katakan berbeda dari apa yang engkau hidupi sendiri? Dia katakan, saya hanya berfungsi seperti papan penunjuk jalan yang tunjukkan kemana arah Raja Wawo, dan saya harus tinggal di tempat supaya orang yang datang bisa lihat kalau saya juga jalan, maka orang nanti yang menyusul tidak tahu lagi kapan harus belok kanan atau kiri untuk sampai di Raja Wawo. Yesus tidak seperti itu. Dia adalah jalan, bukan sekadar menunjuk jalan, tetapi Dia sendiri berjalan dan menjadi jalan itu. Karena itu kita sungguh berbahagia mempunyai Tuhan seperti ini, yang menjadi jalan, tidak hanya menunjuk pada jalan, tetapi sungguh menjadi jalan itu yang meyakinkan kita karena kehidupannya. Filipus dalam Injil tadi minta supaya Yesus tunjuk Bapa. Yesus sendiri bicara tentang jalan. Kalau kita harus berjalan, maka kita mesti berkorban. Dan dalam jalan ini kita ditemani oleh Bunda Maria yang sungguh menghidupi apa artinya menghayati Yesus, iman akan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Berjalan bersama Maria sebagai peziarah pengharapan untuk membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Itulah tema perayaan kita hari ini. Dalam terang
bacaan-bacaan hari ini dan pesta kedua rasul yang kita rayakan hari ini. Dalam terang ziarah kita sebagai anggota Legio Maria dan umat dari wilayah ini, saya hendak bicara tentang 3 hal yang mencirikan jalan Yesus. Jalan Yesus adalah jalan kerendahan hati. Yesus turun dari surga, dari komunitas dan persekutuan Allah Tritunggal untuk masuk ke dalam dunia. Yesus menempuh jalan turun karena dia rendah hati. Orang yang rendah hati dapat merangkul semua orang. Jalan Yesus adalah jalan kerendahan hati. Dia tahu apa yang menjadi kekuatannya, tetapi dia selalu mengandalkan Allah. Dan karena itu selalu kita temukan bagaimana Yesus berdoa. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu berdoa. Kita yang mengikuti Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup mestinya juga menjadi orang-orang yang setia berdoa. Tahu kemampuan diri kita, tapi sadar bahwa segalanya pada akhirnya bergantung pada kemurahan Tuhan. Hanya orang yang rendah hati menjadi orang yang tahu dan berkanjang dalam doa. Yang kedua, jalan Yesus adalah jalan pengampunan. Yesus menjadi juru selamat kita, rela memberikan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan dari salib dia mengampuni semua yang menjadi sebab kematiannya di salib. Jalan mengampuni adalah jalan yang memungkinkan kita untuk tetap hidup bersama sebagai keluarga besar, sebagai anggota kelompok seperti Legio Maria, sebagai anggota gereja, stasi, paroki, keuskupan. Kita harus rela saling mengampuni, saling memaafkan. Karena sangat sering kita alami bahwa orang yang sangat dekat dengan kita dapat menyusahkan kita. Ada kesalahpahaman, ada saling curiga dalam keluarga sebagai suami istri. Ada persaingan yang tidak sehat dalam keluarga besar. Ada macam-macam alasan yang menimbulkan konflik dalam kelompok. Hanya kalau ada kerelaan memaafkan, kita dapat tumbuh sebagai pengikut Yesus dan pasti sampai pada keselamatan. Dan yang ketiga, jalan Yesus adalah jalan pengharapan. Jalan orang-orang yang tetap memiliki harapan walaupun seringkali harus melewati hari-hari penuh kegelapan. Tidak semua jalan itu jalan beraspal. Tidak semua jalan itu jalan yang mulus. Sangat sering kita harus melewati jalan
harapan itu